sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Itu lebih terang. Ada tabrakan di Jakarta Pak, beruntung Pak. Iya. Lebih terang. Ayo. Nah, sini aja. Rapim biasa. Semua sama kayak ini tabrakan beruntun. Nah, kita begini. Kita berpikir Kopami Kopaja yang udah jadi eksekutif kelas, yang udah jadi 6.000, itu kan kita mulai suruh masuk ke jalur busway. Tapi faktanya, dasar mentalnya kan, keluar masuk itu seenaknya, malah bikin macet. Jadi kalau kita udah pelajari, kita stop, teriak-teriak lagi demo. Nah, saya bilang ke Pak Akbar, harusnya mereka yang melanggar seperti itu cabut izin trayeknya, busnya nggak cukup. Sama kayak PKL, niat kita kan bina PKL nih. Tapi apa terjadi? Bukan PKL yang dibina, bos-bos bajingan ini yang kurang ajar, datangin orang. Itu Monas itu lebih dari 7.000 PKL. Apa itu semua PKL di Jakarta? Enggak, dibawain, bosnya mainin. Makanya siang ini Monas clear. Gak ada toleransi buat PKL lagi. Selama-lamanya udah gak ada urusan. PKL cuma kita toleransi di IRTI. Kita bina betul-betul yang mau kita bina, tau gak? Jadi kalau tambah bagus baru pindah ke taman, tambah. Ya udahlah. Kalau cuma hit and run yang main-main punya, awatin aja. Dia suruh tes nanti. Coba Pak Saifullah beresin. Kan masih banyak event ini sampai HUT ini. Nggak boleh lagi PKL masuk. Pak, yang Transjakarta tadi gimana Pak yang udah saya laporin Bapak terima Itu tadi. dan Makanya saya bilang harus secepatnya PT Transjakarta ambil alih. Jadi masih transisi sampai akhir tahun. Gak bisa, harus berani, disiplin. Kalau Kopami Kopaja yang kita baik hati nih, kan kita baik hati nih. Anda masuk ke jalur busway, dapatkan penumpang, bayar ke Anda. Penumpang Anda tidak bayar ke kami. Baik hati dong, boleh pakai jalur busway. Tapi dia nggak mau, seenaknya keluar masuk gitu loh. Ini namanya nggak tahu diri. Gue lihat di Jakarta ini, banyak orang baiknya masih banyak. Tapi yang nggak tahu diri juga banyak. Tapi Kasih kaki, mau hati, mau jantung lama-lama. Tapi informasinya Transjakarta yang terlambat ngerem ke belakang Pak. Jadi human error bukan atau dari Kopaja. Makanya banyak kendaraan kita juga, saya bilang 50% tuh harusnya di scrap 9 tahun. Nggak bisa kan? Nah, sekarang saya dorong udah cepat aja. Kalau pakai swasta aja udah cepat. Kalau rencana pelatihan supir-supir itu Pak Kopaja? Udah ada. Makanya saya bilang kenapa Scania segala macam ada pelatihan. Ada pelatihan seperti itu. PT kan belum jalan penuh nih. Kita belum mau PMP. Nah, dia udah penuh tahun 2015. Saya udah bilang tadi, mohon maaf saya bilang, saya kenapa mulai paksa kalian lebih cepat. Saya tanggal 15 kemarin hari Minggu, saya persis 20 bulan di sini. Saya secara pribadi kaget. Saya jadi bupati cuma 16 bulan. Saya merasa saya kerja pagi sampai malam. Saya merasa tuh kalian tuh staff tuh nggak ada yang bantuin sebetulnya. Nggak ada yang kerjain. Jalan inspeksi sungai, waduk segala macam itu kamu kira duit mana? Semua kewajiban swasta yang kita tonton. Rumah susun Marunda bisa jadi berapa blok, berapa puluh blok semua. Itu dari mana? Swasta semua. Jadi ini kerja apa kali itu? Saya minta dulu. Saya minta pegawai, daftar pegawai kartu. Makanya saya nggak pernah pakai kartu ini kan. Kamu pernah lihat saya pakai kartu? Saya pasti nggak mau pakai. Ngapain pakai? Cuma laminating doang. Buka pintu aja nggak bisa kok. Ngapain? Mendingan kartu mahasiswa. Ya langsung bank. Kita kan ada bank ATM kan? Ngapain lu bikin sistem lagi? Ya itu ATM langsung dibikin foto pegawai aja di. Kalau Bank DKI nggak mau, ada 72.000 pegawai, belum lagi tambah yang honorer nih, hampir 90.000 nih. Bank manapun akan terima bikinin kartu buat saya, kayak kartu mahasiswa. Kayak PNS yang baru masuk saya minta udah langsung Bank DKI aja udah semua. Nah saya bisa kontrol nih, dia dapat uang dinasnya kemana saja, dapat tunjangan berapa, semua di situ kontrolnya, kontrol duitnya. Nah saya udah minta dari tahun lalu. Terus e-aset saya udah minta dari tahun lalu, nggak beres. Saya suruh presentasi nggak bisa, minggu depan juga nggak bisa. PPKT kita kacau malu. E-aset nggak jelas. Saya mau tanya, kan dulu saya udah bilang kan, ingat nggak saya cerita tahun lalu? Saya pengen tahu beli gula pasir habis berapa duit di DKI. Bisa nggak keluar? Mana bisa keluar? Berarti lu nggak bisa bikin sistem dong.
tunggu ya Pak ya. Saya nggak mau Jadi tunggu. budgeting nggak gitu Pak? Harusnya ada, nggak siap, nggak jelas kerjanya surat masuk. Saya bilang Bu Endang, nah selalu nyaran eselon 3-4. Jadi saya bilang juga rapat sama mereka. Kenapa eselon 3-4 nggak bisa digeser? BKD jawab apa nggak? Belum ada posisi Pak. Belum ada posisi, yang lain mau terima kamu nggak kira-kira kalau kamu nggak becus? Siapa mau saya nggak? Saya udah putuskan tadi, ini putusan baru lagi nih. Orang yang dari struktural, kalau nggak kinerja nggak baik, langsung saya fungsionalkan nih. Nggak ada struktural. Nanti yang fungsional, saya lagi mau suruh tes, eselon manapun Anda punya bakat, jadi ada 3 hal mesti kamu isi. Satu, kamu isi, kamu tuh pengen ngincer posisi apa, eselon 2, 3, 4, pengen jadi dinas apa. Lalu kamu harus jabarkan program Anda dan strategi mencapai program. Yang ketiga, Anda harus menceritakan, menulis, menurut Anda, posisi yang Anda akan incer itu, struktural ini ya, apa yang nggak baik. Nah, sehingga ini ada satu proses, selain orang jadi CPNS masuk ke DKI, ada satu proses seleksi promosi terbuka dengan cara ngelamar juga. Kalau dulu seleksi promosi terbuka kan lurah, camat nih, ini ada job, kalian ngelamar ke sini. Ini enggak. Ini Anda ngelamar mau posisi apa. Kalau dulu kan ngelamar jadi PNS, sekarang Anda ngelamar jadi fungsional naik ke struktural. Lalu lurah camat mau saya seleksi ulang nggak? Enggak. Yang udah ada saya nggak mau seleksi ulang. Nanti tanggal 22 saya akan minta seluruh pegawai lepas kebersihan segala macam itu langsung standby kayak perangai ya di lokasi tugas Anda. Dan lurah camat di wilayah itu harus mengabsen mereka. Saya akan keliling difotokan juga. Jadi 22 hanya kepala dinas camat yang upacara, wakil semua nggak usah di lapangan. Satgas PU semua sama. Nah, jadi mereka ujian masuk ke atas. Lalu lurah camat dites baru nggak? Mau. Saya mau seleksi lagi lurah camat, tapi yang lama nggak usah ikut. Kalau dia udah bagus, santai aja. Saya mau seleksi dengan standar seperti merekrut general manager sebuah perumahan. Itu lurah camat. Nah, lalu wali kota mau seleksi nggak? Saya putuskan. Wali kota tidak ada seleksi. Wali kota adalah hadiah bagi wakil wali kota atau bupati, wakil bupati, seko, asisten-asisten yang baik, posisi dia. Lalu seko, wawako, wabub, asisten-asisten diseleksi nggak? Tidak. Itu adalah hadiah untuk karir yang camat yang bagus. Oke, naik tingkat gitu. Jadi semua jelas. Tapi yang struktur S3 4 nggak beres, langsung di outin jadi fungsional. Guru-guru boleh nggak ngelamar posisi struktural? Boleh. Semuanya berarti. Semua boleh. Jadi di DKI nanti ada proses orang ngelamar jadi PNS DKI, proses dia ngelamar menduduki posisi yang dia mau. Kalau nggak dia nunggu lama kan? Nah, lo karirnya jelas, standar karir sangat jelas. Naiknya seperti apa? Jadi yang naik jadi sekda itu siapa? Wali kota yang baik. Misalnya setelah mereka naik ya. Ini Juni ini saya udah suruh dia mau. Jadi Juni ini saya mau suruh dia tes. Satu tes untuk lurah camat seleksi seperti merekrut general manager. Itu pesertanya siapa? Bebas. Oh, Yang lurah camat sekarang nggak usah ikut. Yang kedua adalah karangan bebas membuka lowongan jabatan eselon 2, 3, 4 kepada seluruh PNS yang mau ngincer posisi ini. Ini silakan Anda lakukan. Itu posisi lurah camat yang mau digeser berapa banyak? Tergantung, aku tes tanggal 22, kalau dia sekarang wilayah nggak beres, aku copot aja, langsung fungsional aja. Fungsional ditaruh di mana? Banyak tempatnya. Jadi Satpol PP boleh, Dishub boleh, Taman Pemakaman boleh. Itu fungsional aja di situ. Duduk situ aja. Atau nggak mempengaruhi kinerja penyerapan APBD untuk misalnya dinas A mengerjakan apa diganti dengan dinas baru. Saya nggak mau penyerapan anggaran. Kenapa? Karena banyak kali markup. Karena sistem e-budgeting saya marah BPKT kan belum jadi. Misalnya contoh, yang Olimpiade siswa nasional itu semua tuh. Anggarannya itu 12 atau berapa M, 15. Waktu saya ganti Pak Lasro cuma habis 6 M. Sisa 9 M. Sisa 9 M. Artinya itu gila-gilaan tuh membuat semua event-event semua.
ya kan? Nah kita juga putuskan nggak boleh lagi dinas energi yang memegang untuk urusan Jakarta, Pekan Raya Jakarta. Kenapa? Dari mana saya juga nggak ngerti kenapa mereka yang pegang gitu. Bukan pariwisata Pak ya? Saya juga nggak ngerti, kalau UMKM kan jelas ada harganya yang kaki lima night market festival itu loh. Kan semua orang masih pakai kartu kan. Ini mah istilahnya apa tuh nggak? PRJ Monas, kalau saya kasih nilai, ini adalah pasar malam kampung saya di Belitung, dipindahin ke Monas. Brengsek luar biasa, buang sampah semua pada dagangnya. Nah ini Monas jualnya baik tempat. Baik lebih baik alasan buat tolong orang miskin, nggak ada lagi yang ngelunjak nih. Mendingan setiap lurah bikin acara di kampungmu masing-masing, nih pasar malam di kampung aja. Sama tuh? Iya. Di situ nggak boleh lagi. Pertama kita putuskan. Tahun depan nggak ada lagi? Enggak, itu minggu depan. Pertama kita putuskan tidak boleh dipegang dinas perindustrian. Minggu depan kita evaluasi boleh atau tidak. Kalau masih boleh apa di bawah UMKM, itu perluasan dari IRTI saja, kasih kesempatan untuk tes seleksi orang masuk IRTI, masuk ke bawah tanah, ditentuin atau tidak sama sekali. Jadi kita seleksi semua orang itu langsung di IRTI aja udah. Jadi nggak ada lagi toleransi. Atau diserahkan kepada UPT Monas yang memutuskan ini mau dibuka atau tidak. Nah lalu soal tiket, kita juga mulai, ini kan mau disikat nih. Siang ini mulai, apel kita sikat habis, nggak mau tahu lagi. Taman rusak semua nih. Berapa duit? Bocornya nggak apa-apa, kita bentur-benturan kok. Kalau yang tiang itu semua saya bilang kalau kita las, kan ada diancam golok nih, ancam celurit. Saya udah minta Satpol PP tembak aja dengan listrik. Siangnya pakai listrik. Saya nggak pernah janji nggak boleh pakai pistol kan. Saya cuma janji nggak pakai pentungan kan. Ini berapa personal Pak nantinya Pak? Jadi saya mau suruh mereka pagar aja. Kenapa? Karena tukang las kita pagar tuh diancam mau dibunuh. Jadi yang ngelas pagar Monas semua tuh mau diancam, mau ditusuk. Nah sekarang Anda mau jaga diri nggak? Sambil orang las Anda jaga aja udah. Kalau Anda sama-sama pisau, belum tentu kita ilmu silatnya lebih jago dari dia loh. Nanti kalau Pol PP saya luka gimana? Kalau diadu pisau sama pisau, mendingan saya suruh dia pakai pistol yang listrik, pijut listrik. Tembak dia pingsan aja kan? Lebih baik itu dong daripada ketusuk-tusuk menusuk. Lebih baik siapkan pistol listrik itu, tembak aja pakai pistol listrik. Ini rencana berapa personal Pak dari Pol PP? Ya pokoknya mana ada lubang yang belum sempat dilas, kamu tungguin pakai pagar ayu aja udah, bukan pagar ayu, pakai satpol. Jadi kayak pagar ayu aja kan, duduk situ aja udah, tungguin. Ada berapa sih Pak lubangnya Pak? Waduh, banyak banget. Pak katanya itu boleh dimasukin karena Satpol PP juga main. Ya makanya sekarang kalau udah rame-rame, kalau ada yang masuk kita sikat. Ketahuan dong, dari mana lolosnya kalau ditangkap. Oh dari lubang ini siapa yang jaga? Nah, ini saya suruh Pak Saifullah yang urus. Saya kan calon sekda kan saya bilang. Oh, masih urusin. Pak, berarti PRJ yang kemarin bisa dikatakan gagal dong Pak? Tidak gagal. Secara konsep yang kami harapkan tidak gagal. Gagal di mana? Melunjak orang-orang itu gitu. Orang-orang itu maksudnya PKL. PKL ini yang ngelunjak. Yang di luar itu Yang Pak, di luarnya masuk- Iya, ini yang ngelunjak. Kita pengen membantu Anda, tapi jangan ngelunjak gitu loh. Mungkin seharusnya ada petugas dari Pemprov juga yang bisa. Alasan macam-macam lah. Apalagi Tapi udah itu mereka dibiarin masuk gitu aja. Iya, Nggak jadi ada yang bersangkutan dengan yang juga desain itu. tadi. memang karena satpam udah frustrasi. Begitu tahu aku mau gabungin UPT kan UPT udah nggak mau tahu lagi. PT Taman. UPT Taman nggak mau tahu lagi, dong yang jaga itu UPT Taman. Dia nggak mau lagi dong. Nah ini jeleknya orang kita dong. Bapak saya cerita dulu, penjajah kita Belanda. Besok mau pensiun ini, mau pindah kerja ini. Oke, tinggal seminggu lagi. Sampai besok mau pensiun, hari ini masih kerja. Masih kasih tahu semua pengganti dia tuh ini semua, baru dia berhenti. Kalau kita udah dipecat, langsung biarin ya. Nah itu jeleknya. Makanya orang-orang itu mesti dihukum, kasih fungsional aja. Jadi sengaja dibiarin kemarin itu Pak. Kalau menurut saya udah sengaja biarin. Makanya saya bilang tadi, pesta selesai ya. Semalam saya udah toleransi nih. Udah pesta pora tuh semalam ini. Ini udah pesta pora ini. Ya kan? Pesta pulang. Pesta selesai. Ini udah betul-betul apa ya? Semalam itu betul-betul pesta paling hebat, udah 6 seminggu sih. Monas dihancurin semua. Iya. Jadi siang ini tuh ini benerin pagar aja. Monas mau kita tutup. Oh, oke.
Nah makanya sekarang soal pengunjung gimana? Kita ingin betul-betul yang masuk Monas itu adalah orang yang pengen masuk ke Cawan. Masuk ke Cawan selamanya bayar nggak? Bayar 5.000. Anak sekolah 2.000. Nah perda itu yang mau gua akalin sekarang. Aku nggak rubah perda dong. Loketnya aku pindahin ke pagar, sama dong. Tapi kan nggak semua orang mau ke Cawan, Pak. Ada yang mau olahraga yang. Nah, yang mau olahraga, Anda bikin anggota 50.000 dapat kaos, dapat kartu setahun. Itu untuk kamu merasa kamu harus menjaga Monas. Nah, orang nggak mampu gimana? Yatim piatu gimana? Sekolah gimana? Ajukan minta diskon, minta gratis seperti masuk Dufan Ancol. Pakai apa Pak? KTM. Bikin surat dong, nah, kita bisa lihat ini. Nah sama kayak Ancol kan. Nah Ancol sekarang ada nggak orang lari pagi datang? Ada, beli member loh, murah. Dia 750.000 setahun. Kalau yang masuk Ancol bolak-balik. Kalau kita mah, kita bukan mau minta uang kok. Nggak ada yang dirubah Monas. Hanya mau membatasi orang kurang ajar masuk. Nah pagarnya masih diperketat. Mana yang udah diputus-putusin, kita mau las lagi. Nah kalau dia masih tempat yang sama dia bolongin lagi, pasal kita pasang CCTV. Jadi saya begitu petugas lihat ada seperti itu, ya kita kejar. Rencananya ada berapa loket Pak yang membuat di pintu gerbang? Saya nggak tahu, nanti urusan dia. Pokoknya intinya saya mau pindahin. Toh kalau kamu pengen ke Cawan, kamu bayar di depan sama bayar di sini sama nggak? Sama. Kemarin tol juga sama. Kalau tol supaya nggak macet gimana? Petugas tolnya di depan kasih lo tiket. Ini nggak ada perubahan, malah kamu lebih enak. Kamu nggak perlu ngantri di situ, kamu udah dapat tiket, kamu bisa santai-santai dulu, lihat taman, lihat itu agak kosong baru datang. Daripada sekarang langsung ngantri di Cawan. Itu. PKL yang di dalam masih di dalam gimana Pak? Out semua. Oh, Kita udah korbanin IRP buat Anda. URT dan RW itu bagaimana Pak? Jadi gini, mekanisme gini. Saya nggak tahu nih ya, nanti di Kemendagri setuju nggak setuju, saya nggak tahu nih ya. Prinsip saya sederhana, kita mau siapin pergubnya. Sederhana sekali, RT RW yang baik silakan kerja. Sekarang kan ada RT RW dipanggil lurah kagak mau datang. Yang nyewain lapak, yang 10 tahun dia tetap jadi ketua RT RW. Nah gimana caranya berhentinya? Ya rubah pergub. RT RW itu jabatan tiap tahun. Ya dong. Nah soal seleksi, kalau RT RW yang sudah ada sekarang udah baik-baik, ngapain lu seleksi lagi? Ya udah tetap dia aja gitu loh. Tapi yang masukannya dari mana? Dari lurah. Dari lurah kecamatan. Lurah kalau dia KKN tahu dari mana? Kalau daerah lu nggak beres, lu gua pecat lurah. Tapi kalau sekarang lurah dapat yang baik, GM yang baik, dia manajernya nggak baik gimana di lapangan? Jadi lurah boleh pilih. Nah gimana ternyata kalau di kampung itu, di RT itu ada 4-5 orang yang betul-betul baik. Dan mereka bingung nih, nah di situ pemilihan. Kita serahkan pada rakyat sana memilih siapa yang terbaik. Ini sebenarnya hanya kasar itu tanda kutip akal-akalan buat mecat RT RW seumur hidup yang jual lapak kan. Yang protes kita pasti yang punya lapak nih, pasti ribut nih. Yang punya parkiran, yang paman dibuat parkir atau yang nyewain gedung, tempat kencing segala macam, MCK pasti ngamuk deh. Ya. Pak, yang ke Jakarta tadi belum ini Pak. Enggak, kita bersihkan Jakarta yang baik, supaya kerja saja. Operator yang macam-macam kalau bus cukup kita mau takutnya sopirnya nggak boleh lagi kerja. Ya, ini kan udah kejadian sekian kali Transjakarta. Transjakarta mana? Pasti terjadi resistensi. Tapi yang dijolimi selama ini bahagia nggak tahu kamu cuma jadi staff aja. Kamu punya ide cemerlang, saya nggak kenal Anda nih. Dan semua lamaran itu harus tebuskan ke email saya. Nanti email yang wagub @jakarta.go.id itu harus dihidupin. Jadi semua yang ngelamar itu harus masuk ke saya, jadi saya bisa tahu. Karangan bebasnya nggak apa-apa, ribuan kan kita bisa. Ada Sakti, ada Iqbal. Kan banyak anak-anak magang baca surat cinta itu aja kan. Nah kalau kita lihat ini menarik nih suratnya nih, baru kenalan kopi darat gitu dong. Kan dulu kan begitu kan, surat dulu dari Jogja, dari Bandung gitu. Ya, gitu ya. Kalau itu Bapak kayak gini, saya punya 22 kajian Pak. Dari dunia, betul, saya punya 22 kajian soal banjir Pak. Bapak punya omongan apapun kita sudah punya. Saya hanya nggak punya anak gue yang mau kerja.
Ya, maaf ya Pak.